Selamat hari Minggu. Selamat hari Selamat Minggu. hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 581 ayat 1 dan ayat 2. Jemaat diundang berdiri. Tiada terukur besar kasih-Nya di dalam putranya yang diberikannya, darahnya yang kudus dicurahkannya, menebus hutang dosa kita semua. Pujilah namanya, hai umat manusia, datanglah menyembah, muliakan namanya. Terpujilah Allah karena hikmat-Nya di dalam Yesus Juru Selamat dunia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, jangan biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 115 ayat 2. Yesus Rajaku, Tuhan penebus, selamatkan jiwa kami dari nafsu dosa kami, semua umat-Mu mohon berkat-Mu. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan untuk hari Minggu ini dari Mazmur pasal 68 ayat 5. Begini bunyinya: Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 174 ayat 3 dan ayat 4. Jemaat diundang berdiri. Percaya dan hayatilah firman-Nya menyelamatkan. Kepada Yesus yakinlah, darah-Nya menguduskan. Meskipun banyak dosamu, telah diselamatkan jiwamu. Tentu telah selamat jiwamu. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih,
Kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dosa dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 352 ayat 5. Engkau hai putri Sion, bersukacitalah, keluarlah menyongsong Sang Raja mulia. Bagimu sudah tiba hari bahagia, dan engkau mempelainya di mahkotanya. Marilah kita membaca firman Tuhan. Epistel di hari Minggu ini yaitu dari Mazmur pasal 72 ayat 1 hingga ayat 11. Kita baca secara bergantian. Dari Salomo, ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya Ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa ini, menolong orang miskin, tetapi menurunkan pemas. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya Ia seperti hujan yang turun ke atas bumi, seperti hujan yang mengenai bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya Ia memberikan kebenaran ke laut dari sungai sampai ke bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau membawa keselamatan. Kiranya raja-raja dari Seba dan Seba. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 240 ayat 1 dan ayat 3.
diundang berdiri. Yesus, berilah kekuatan bagi umat-Mu yang setia dan taat akan firman-Mu. Baharui kehidupan, kuatkan juga roh dan jiwa kepada kami yang lesu. Curahkan Roh Kudus, teguhkan imanku kepadamu, baik hidup pun, baik mati pun, aku setia padamu. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 540 ayat 1 dan ayat 2. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom dan horas buat kita semuanya. Saudara-saudara kekasih, adapun firman Tuhan yang mau kita terima pada hari Minggu ini, pada Minggu Palmarum ini, diambil dari Evangelium Matius atau Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai ayat 11. Demikian tertulis. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu,
Dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depannya, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa minggu kita disebut dengan Minggu Palmarum. Ini berhubungan saudara-saudara dengan tradisi Yahudi, di mana tradisi Yahudi menggunakan daun palem untuk menyambut seorang pembesar. Jadi Minggu Palmarum ini mengingat tradisi Yahudi menyambut seorang pembesar yang akan datang. Maka dengan nama minggu ini saudara-saudara mengajak kita semuanya agar benar-benar dan sungguh-sungguh menyambut Yesus sebagai Mesias, Raja, Kristus, dan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana topik pada hari Minggu ini yang mengatakan, lihat, Rajamu datang kepadamu. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau minggu ini disebutkan dengan Minggu Palmarum, yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang, mengapa kita harus menyambut Yesus? Itu yang harus kita jawab saudara-saudara. Kalau dikatakan bahwa minggu ini adalah Minggu Palmarum yang mengajak kita untuk menyambut Yesus, tentu harus kita tanyakan di dalam hati kita, kenapa kita harus menyambut Yesus? Firman Tuhan hari ini sangat menolong kita untuk memberikan jawaban dan untuk mengetahui dengan benar mengapa kita menyambut Dia. Yang pertama saudara-saudaraku, kalau kita menyambut Yesus, bahwa Dialah yang membawa damai sejahtera dan kehidupan kepada kita. Hal ini sangat jelas ditunjukkan oleh firman Tuhan, bahwa Dia datang dengan mengendarai keledai, bukan dengan kuda. Apa artinya ini saudara-saudara? Bahwa Dia datang bukan untuk melakukan kekerasan, bukan untuk melakukan penindasan,
bukan melakukan sesuatu yang membuat orang lain susah, tetapi dia datang dengan tindakan kedamaian, dengan tindakan kelemah lembutan, dan itu sangat disimbolkan saudara-saudara, bukan dengan simbol kuda, tetapi dengan keledai yang ditungganginya. Itu yang pertama saudara-saudara, jawabnya. Mengapa kita harus menyambut Yesus? Karena dialah yang membawa kedamaian dan kehidupan bagi orang-orang yang percaya kepada dia. Yang kedua, jawabannya saudara-saudara, mengapa kita harus menyambut Yesus? Karena dia menggenapi semua yang dijanjikan Tuhan, sebagaimana yang dinubuatkan oleh para nabi-nabi. Hal ini yang digenapi oleh Tuhan Yesus sesuai dengan nubuatan-nubuatan nabi-nabi yang mengatakan bahwa dia adalah Raja, dialah Mesias yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Dia datang untuk memberikan, sebagaimana saya katakan tadi, memberikan kehidupan, kedamaian, sukacita di dalam dunia ini. Inilah yang sudah dinubuatkan oleh para nabi sebelum Yesus datang ke dunia ini. Dua hal inilah alasan kita mengapa kita harus menyambut dia. Oleh karena itu saudara-saudara, jika firman Tuhan sudah menyatakan hal-hal yang mendasari kita untuk menyambut Yesus, tentu saja firman Tuhan hari ini menasihati kita apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat supaya benar-benar cara kita menyambut Yesus itu di dalam kehidupan kita yang dapat kita tunjukkan bagi orang lain, supaya mereka juga benar-benar menyambut Yesus sebagai Mesias, Raja dan penyelamat umat manusia. Dari firman Tuhan saya lihat saudara-saudara ada beberapa hal yang harus kita lakukan menyambut dia. Yang pertama saudara-saudara, kita harus menyambut dia di dalam kerendahan hati dan ketaatan. Hal ini sangat jelas dilakukan oleh para murid Yesus yang menjadi teladan buat kita. Murid-muridnya dengan kerendahan hati, dengan ketulusan hati dan ketaatan untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Muridnya disuruh untuk mengambil keledai supaya ada dia pakai ke Yerusalem. Mereka melakukan suruhan itu dengan kerendahan hati, dengan ketaatan, tanpa memikirkan apa untung ruginya bagi mereka, apa imbalan yang mereka terima saudara-saudara. Bagi mereka segala yang dilakukan hanya untuk keperluan Tuhan Yesus. Dan inilah yang harus kita lakukan saudara-saudara. Segala sesuatu yang kita lakukan itu bukan untuk kepentingan kita, tapi mari kita lakukan itu sebagai suruhan Tuhan Yesus di dalam kerendahan hati dan di dalam ketulusan hati dan ketaatan yang memberikan sesuatu kemuliaan bagi Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua saudara-saudara, kita dengan tulus dan ikhlas memberikan apa yang diberikan Tuhan kepada kita untuk Tuhan pakai. Gambaran dari ketulusan hati dan keikhlasan hati itu adalah dari sikap pemilik keledai itu. Pemilik keledai mau menyerahkan miliknya karena dia sudah mengenal dengan baik kepada Tuhan Yesus. Dia mengetahui dan mempercayai Tuhan Yesus. Karena itu tanpa pikir panjang menyerahkan miliknya itu untuk Tuhan gunakan. Oleh karena itu saudara-saudara, ini menjadi contoh dan teladan kepada kita
banyak hal yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita mau memberikan apa yang kita miliki itu untuk Tuhan pakai? Harus kita sadari saudara-saudara, apabila kita tidak mengenal Tuhan dengan baik, pasti akan sulit kita untuk memberikan apa yang kita miliki untuk Tuhan pakai, melanjutkan dan meneruskan tugas dan rencananya saudara-saudara. Ini yang kedua saudara-saudara. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan saudara-saudara adalah dengan segala pujian dan hormat kita lakukan itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Gambaran penyambutan dengan pujian dan hormat inilah yang dilakukan oleh orang banyak. Ini dilakukan karena mereka melihat dan merasakan perbuatan Tuhan yang penuh dengan keajaiban. Di antaranya mereka dapat makan dengan perbuatan Tuhan, memberikan makan 5.000 orang. Dari antara mereka ada yang disembuhkan, dari mereka ada yang sudah dibangkitkan. Ini kita lihat saudara-saudara, karena itu mereka menyambut Yesus dengan segala pujian dan hormat. Itu yang kita lihat, dengan suara nyaring mereka mengatakan, Hosianna bagi anak Daud. Hosianna bagi dia yang datang oleh Tuhan Allah yang menyuruh dia. Ini harus kita lihat saudara-saudara. Karena itu sambutan kita saudara-saudara harus ada kerendahan hati dan ketulusan hati dan kemauan memberikan yang telah diberkati atau yang telah diberikan Tuhan kepada kita untuk Tuhan pakai untuk rencana dan melanjutkan tugas pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Semuanya itu kita lakukan hanyalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk kita dapat menyerukan Hosanna bagi Dia. Namun demikian saudara-saudara, harus ada yang harus kita waspadai. Jika kita menyambut Tuhan dengan benar, ada yang harus kita waspadai. Apa itu? Yang harus kita waspadai saudara-saudara adalah menggunakan apa yang ada pada kita. Menggunakan apa yang kita lakukan atau kita perbuat. Apakah itu ketaatan? Apakah itu memberikan milik kita? Apakah itu penghormatan atau puji-pujian? Hanya tujuannya untuk mewujudkan kehendak kita. Hanya untuk kepentingan pribadi kita. Bukan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Ini harus kita waspadai saudara-saudara. Kalau saudara dipanggil Tuhan untuk melayani, ingat harus kita waspadai. Bukan untuk kemuliaan bagi nama kita, tetapi harus kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua saudara-saudara yang harus kita waspadai adalah ketidakkonsistenan atau ketidakketetapan hati atau gampang berubah. Orang yang seperti ini adalah orang yang tidak mau menderita, orang yang tidak mau berjuang, orang yang tidak mau yang kesulitan-kesulitan, hanya mau menerima enaknya saja. Lihat saja saudara-saudara, apa yang terjadi akibat ketidakkonsistenan itu, akibat dari ketidaktetapan hati itu, akibat dari gampang berubah itu. Tadinya mereka mengatakan Hosianna. Mereka berubah. 2 hari berikutnya apa yang terjadi atau hari-hari selanjutnya, salibkan dia. Inilah yang terjadi saudara-saudara, akibat ketidakkonsistenan kepercayaannya atau akibat dari ketidakketetapan hatinya dan gampang berubah. Tadinya puji-pujian bagi Tuhan, tetapi menjadi kebencian yang mereka lakukan untuk Tuhan. Jika kita tidak waspadai kedua hal ini, boleh jadi sambutan kita kepada Tuhan Yesus berubah menjadi serangan, perlawanan, dan kita turut menyalibkan Tuhan Yesus.
Oleh karena itu saudara-saudara, firman Tuhan topik kita pada hari Minggu ini mengatakan, lihat Rajamu datang kepadamu. Oleh karena itu, sambut dia di dalam kerendahan hati, di dalam ketulusan hati, di dalam kesetiaan. Usir segala kedengkianmu dari hatimu. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pegangan kita pada Minggu Palmarum ini, menyambut Tuhan sebagai Tuhan, utusan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Ini mengajak kami supaya kami benar-benar menyambut Tuhan sebagai Raja, sebagai Mesias, sebagai Tuhan yang menyelamatkan kami. Tuhan mengajar kami supaya ada ketulusan hati kami untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Dengan ketulusan hati, memberikan berkat Tuhan yang Tuhan berikan itu kepada kami, untuk Tuhan pakai juga untuk melanjutkan tugas dan pekerjaan-Mu menyelamatkan kami. Karena itu Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus itu menolong kami, supaya kami tidak gampang berubah-ubah, tetapi kami setia apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami tetap mengatakan Hosianna. Jangan kami berubah untuk mengatakan salibkan dia. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena Tuhan sudah mengingatkan kami untuk benar-benar menyambut akan kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 363 ayat 1 dengan ayat 3. Syukurlah kepada Allah yang Maha baik dan benar. Pujilah dan tetap masyurkan segala kemurahannya. Hai Israel, gemar nyanyikan berkat kasih setianya, keadilannya dan rahmat-Nya kekal selama-lamanya. Jemaat kami undang berdiri. Dikala aku kesesakan, padanya aku berseru. Doa sembahku didengar.
Kita berdoa dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.